Hijrah yang pertama kali yang dilakukan oleh semua manusia sudah dilakukan adalah pindah dari alam roh menuju ke alam rahim. Betul tak? Kita kan dulu roh. Ketika kita di perut ibu kita 40 hari menjadi nutfah, 40 hari menjadi alaqah, 40 hari menjadi mudghah, umur 120 hari roh kita ditiupkan oleh malaikat sehingga roh kita masuk ke janin. Jadi kita pindah dari alam roh menuju ke alam rahim. Ketika kita berupa janin umur 120 hari. Ya toh? Ketika kita umur 20 hari, malaikat meniupkan roh kita ke jasad kita yang berupa janin. Kemudian malaikat disuruh Allah untuk nulis apa? Bikat bi ajalihi, rizkihi, syakiyun au sa'idun. Allah menyuruh malaikat catat dia. Rizkinya sekian. Catat dia umurnya sekian. Catat dia termasuk orang yang celaka atau orang yang bahagia. Kemudian 9 bulan di alam rahim yang sempit itu kemudian kita hijrah. Dari mana? Dari rahim menuju alam dunia yang hiruk pikuk ini. Yaitu ditandai dengan kita lahir. Pas kita lahir keluar itu iblis datang menusukkan jarinya ke pinggang kita kanan dan kiri. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Setiap anak manusia ketika lahir dari rahim ibunya, iblis datang, jarinya ditusukkan sebelah kanan, sebelah kiri, sehingga anak itu nangis. Kalau nangis berarti normal. Ya tak? Kalau nggak nangis, dipukul dokternya. Ayo nangis, pukul dokternya. Nah, supaya nangis. Dan hijrah yang kedua ini disambut dengan riang, gembira, ketawa, ucapan alhamdulillah. Bapaknya seneng, uminya seneng, simbahnya seneng, tetangganya seneng karena sebentar lagi mau dapat akikoan, ya toh. Itu sudah kita laksanakan, akhwat. Kemudian dua yang akan kita laksanakan, ini yang menakutkan. Apa itu? Pindah dari alam dunia ini menuju alam kubur, yaitu ditandai dengan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini disambut dengan nangis, yang ditinggal nangis, sedih, tetangganya nangis, temannya nangis, kerabatnya nangis, muridnya nangis, gurunya nangis, sedih. Nah, ini yang menakutkan. Ketika orang mau hijrah, mau pindah dari alam dunia menuju alam kubur atau alam barzah ini, Rasulullah memberi gambaran dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Barok bin Azib. Orang Islam itu, akhwat, ketika mau mati, bukan mau ya, kita semuanya nggak mau mati, akan mati. Malaikat yang banyak datang, turun dari langit membawa kain kafan warnanya putih, wangi. Malaikat itu mukanya bersinar seperti matahari. Kemudian mereka duduk sepanjang mata memandang. Nunggu siapa? Nunggu malakul maut. Kemudian datang malakul maut mencabut nyawa orang iman, orang Islam itu, kemudian nyawanya ditaruh di kain kafan oleh malaikat-malaikat yang banyak itu. Kain kafan yang di dalamnya ada ruh orang iman dibawa ke langit pertama. Kemudian minta dibukakan, langit pertama pintunya dibukakan. Malaikat yang banyak yang berada di langit pertama itu bertanya, itu jiwanya siapa? Kok wangi? Kok baunya harum? Dijawab oleh yang membawa rohnya itu, Fulan, dengan menyebut nama yang terbaik ketika di dunia. Fulan itu loh, yang dulu itu dia itu suka sholat malam itu loh. Fulanah itu loh, yang dulu itu Masya Allah dia itu.
Kemudian ke langit kedua juga, ketiga, keempat, sampai ketujuh. Kemudian nyawanya dihaturkan kepada Allah. Kemudian Allah berfirman, uktubu kitaba abdi fi illiyin. Buku catatannya, wahai para malaikat, silahkan diletakkan di tempat yang tertinggi. Inna kitabal abrari lafi illiyin. Kemudian Allah berfirman, wahai malaikat yang membawa roh itu, kembalilah ke bumi, bawalah ke bumi lagi. Kembalikan ke jasadnya. Kasar saat itu jasadnya sudah dikubur. Jasadnya dikembalikan. Ketika jasadnya dikembalikan, ketika di alam kubur itu, malaikat yang suka nyiksa datang. Mau nyiksa dari kepalanya. Ternyata dari arah kepalanya keluar sholat. Sholat kita keluar dari kepala kita. Dan mengatakan kepada malaikat yang mau menyiksa, ma kibali madkholun, kamu gak akan bisa menyiksa orang ini dari arah kepala, karena aku membelanya. Malaikat itu mau nyiksa dari arah kanan, puasanya menghalanginya. Ma kibali madkholun, kamu gak akan bisa nyiksa dari kanan. Mau nyiksa dari arah kiri, zakatnya mengatakan, ma kibali madkholun, kamu gak akan bisa nyiksa dari kiri, aku membelanya. Malaikat mau nyiksa dari arah kaki, ternyata perbuatan sodako, nolong orang, berbuat baik, birrul waliden, suka membantu orang, menghalangi dan membela dari arah kakinya. Kemudian datang mungkar dan nakir, tanya tiga, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, lulus ujian. Kemudian terdengar suara dari langit, an sodako abdi, hambaku itu betul. Kemudian alas kuburnya diganti dengan alas dari surga. Kemudian dibukakan pintu menuju surga, sehingga dia terus pagi dan sore melihat surga, dan hawa ademnya, nyamannya surga sampai kepada dia. Tiba-tiba ada orang yang ganteng, tampan datang kepadanya. Dia tanya, lo siapa lo? Gitu. Kamu siapa? Aku adalah amalmu yang akan menemanimu sampai hari kiamat. Tapi kalau orang kafir ketika mau hijrah dari alam dunia ini menuju alam kubur, yang datang malaikat itu mukanya serem, hitam, membawa kain kafan warnanya hitam, baunya busuk. Malaikat itu duduk sepanjang mata memandang. Nunggu siapa? Malakul maut. Malakul maut datang kemudian mengatakan, wahai jiwa yang busuk, kembalilah kepada murka Allah. Nyawanya ketika dicabut, tidak mau keluar nyawanya. Karena nyawa itu tahu, jiwanya tahu kalau keluar dia akan dimurkai dan disiksa oleh Allah. Karena susah dicabut, maka malaikat yang nunggu tadi membantu malakul maut dengan cara memukuli orang-orang kafir, mukuli punggungnya, mukuli pantatnya, dengan mengatakan, ayo jiwa, ayo ruh, ayo keluar, ayo keluar. Akhirnya dengan susah payah, dengan keras, ya, dengan kesakitan, nyawa itu akhirnya keluar, dimasukkan ke dalam kain kafan yang warnanya hitam dan bau, dibawa ke langit. Sampai langit pertama, malaikat minta kepada malaikat penghuni langit pertama, tolong bukakan pintu. Raiso, tidak bisa. Tidak bisa. Dan malaikat penghuni langit pertama tanya, itu nyawanya siapa? Kok baunya busuk, itu nyawanya siapa? Dijawab oleh malaikat yang bawa rohnya dengan menyebut nama yang paling jelek ketika di dunia. Akhirnya roh itu dilempar dari langit pertama, dilempar menuju bumi, kembali kepada jasadnya dikubur. Datang malaikat mungkar nakir, tanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, jawabannya ha ho, nggak bisa jawab. Akhirnya dipalu oleh malaikat kepalanya, dihimpit sampai remuk, gepeng. Kalau kayak kamu kalau nyetrika baju gepeng itu,
Dia teriak yang teriakannya itu didengar oleh siapapun kecuali manusia dan jin. Kemudian Allah ada terdengar suara dari langit, an kadzaba abdi, hambaku itu telah mendustakan. Gantilah alasnya dengan alas dari neraka. Dibukakan pintu neraka tiap hari, pagi dan sore selalu melihat tempat tinggalnya nanti di akhirat yaitu neraka. Dan panasnya neraka sampai ke dia. Kemudian datang orang yang jelek sekali, dia takut. Ditanya, lo jelek siapa lo? Saya adalah amalmu yang menemanimu sampai hari kiamat. Maka di alam kubur, kalau dia baik nanti dia nikmat, kalau dia kafir, dia jahat, nanti akan ada siksa. Siksa kubur itu ada. Makanya kita dianjurkan Rasulullah ketika sebelum salam salat, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Terakhir, kemudian kita hijrah lagi akhwat yang terakhir. Dari mana? Dari alam kubur menuju ke alam akhirat, yaitu ditandai dengan kebangkitan kita dari kubur. Wa hussila ma fis sudur idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Jadi gini akhwat, ketika malaikat Israfil meniup sangkakala pertama, semuanya mati. Kemudian niup sangkakala yang kedua, antara tiupan sangkakala pertama dan kedua jaraknya 40. 40 apa? Wallahu a'lam. Pokoknya 40. Kemudian sangkakala yang kedua, maka kita keluar dari kubur. Sebelum malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, turun hujan. Air hujan itu meresap ke bumi, mengenai tulang ekor seluruh manusia, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Karena semua manusia itu akan hancur, tubuhnya dimakan tanah, kecuali para nabi dan selain nabi yang memang diberi keistimewaan oleh Allah. Selebihnya semuanya hancur, yang tidak hancur hanya tulang ekor. Wallahu a'lam di mana tulang ekor itu. Tulang ekor itulah yang terkena air hujan. Kemudian dari tulang ekor itu Allah menciptakan kita dengan bentuk yang kita akan hidup selama-lamanya. Kemudian malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, kemudian kita langsung keluar dari kubur. Setelah keluar dari kubur, digiring oleh malaikat kemana? Ke mahsyar. Ini lebih ngeri lagi akhwat. Inilah hijrah. 2 hijrah sudah kita laksanakan. 2 hijrah besok akan kita laksanakan. Oleh karena itu marilah